Sebenarnya layanan email ini ya, tidak jauh berbeda dengan surat dalam kehidupan nyata. Namun perbedaannya terletak pada kecepatannya. Jika kita mengirim surat ya, dalam kehidupan nyata, misalkan dari Jakarta ke Surabaya, itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan mungkin lebih. Berbeda dengan email, kita bisa mengirim email ya dari pengguna internet yang ada di Jakarta ke pengguna internet yang ada di Surabaya dalam waktu hitungan menit, bahkan detik, asalkan orang yang menerima email tersebut juga sedang membuka inbox emailnya. Oke. Selain koneksi ke internet ya, untuk bisa menggunakan layanan ini tentu saja kita harus memiliki alamat email ya. Alamat email ada yang gratisan ya, kita bisa membuatnya di sebuah website yang menyediakan layanan tersebut, atau bisa juga yang bayar, misalkan ke ISP. Nah, contoh dari alamat email misalkan proaktif Akeong. Akeong itu dibacanya @ telkom.net. Jadi proaktif @telkom.net. Dan jika kita ingin mengirim email kepada seseorang, maka tentu saja kita harus mengetahui alamat email yang bersangkutan. Selain bisa mengirim pesan berbasis teks, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas attachment untuk mengirim file lain, misalkan file gambar, video, dan sebagainya melalui email ini ya. Di internet sebenarnya ada 2 jenis email. Yang pertama adalah email berbasis web ya. Umumnya email jenis ini adalah email yang disediakan secara gratis oleh sebuah website ya, untuk menarik pengunjung ke website yang bersangkutan ya. Karena masih berada dalam layanan World Wide Web, maka untuk mengakses email ini kita memerlukan aplikasi web browser, misalkan Internet Explorer. Nah, untuk bisa membaca dan mengirim email jenis email berbasis web ini, maka kita harus membuka situs yang bersangkutan. Kemudian jenis email yang lain adalah email berbasis POP3. Biasanya jika kita langganan internet ke ISP, misalkan Sentrin, Indosat, atau yang lain, kita akan mendapat email jenis POP3 ini ya. Namun jika kita misalkan berlangganan internet menggunakan Telkomnet, di mana kita tidak perlu registrasi, maka Anda tidak perlu khawatir, Anda masih bisa menggunakan email POP3 yang gratisan. Kemudian untuk bisa mengakses jenis email ini bisa kita lakukan melalui website ISP yang bersangkutan, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi email client seperti Auto Express, kemudian Microsoft Outlook, Eudora, dan sebagainya ya. Nah, kelebihan dari email jenis POP3 ini, untuk membaca email yang masuk ke inbox kita ya, setelah diambil dari servernya ke komputer kita, kita bisa membacanya dalam keadaan offline ya, jadi dalam keadaan tidak terhubung ke internet. Berbeda dengan email berbasis web ya, untuk membacanya kita harus online. Jadi email berbasis POP3 ini bisa menghemat pulsa telepon jika kita mengakses internet menggunakan telepon. Untuk bisa mengakses email berbasis POP3 ini, kita harus mengkonfigurasi alamat email yang bersangkutan pada aplikasi email client, misalkan Outlook Express. Berbeda dengan email berbasis web, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi dulu. Kita tinggal langsung membuka website tempat email kita buat. Nah, jadi email berbasis web ini sangat cocok bagi Anda yang melakukan akses internet tidak tiap hari, misalkan di warnet,
Sedangkan email berbasis POP3 ini ya sangat cocok bagi Anda yang mengakses internet langsung dari komputer milik Anda sendiri, misalkan di kantor atau di rumah. Jadi itulah penjelasan singkat tentang email ya. Anda gunakan layanan ini misalkan untuk bersilaturahmi dengan kerabat yang nun jauh di sana, atau bisa juga Anda gunakan untuk kegiatan bisnis. Oke. Selain itu, email juga bisa Anda gunakan untuk berlangganan mailing list yang nanti akan ada bahasan tersendiri tentang mailing list.